Sahabat BK, jumpa lagi di layanan bimbingan klasikal dengan topik materi kita hari ini yaitu menciptakan iklim sekolah aman. Topik khusus pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang perundungan dan pencegahannya. Fakta tentang perundungan di Indonesia, ternyata 2 dari 3 pelajar dengan usia 13 sampai dengan 17 setidaknya pernah mengalami jenis kekerasan atau perundungan. Dan jika kita lihat berdasarkan persentase, tindak kekerasan atau perundungan ini ternyata lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Dan kalau kita lihat kembali dari usia, itu lebih banyak terjadi pada anak-anak usia SD untuk terjadinya kekerasan perundungan. Fakta berikutnya itu adalah terjadinya beberapa kasus tindak bunuh diri pada anak usia SD akibat mengalami perundungan atau kekerasan. Dan tentu ini adalah sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan. Sahabat BK, dari fakta-fakta yang tadi telah kita bahas, perlu kiranya kita mengetahui apa itu perundungan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Jenis-jenis perundungan atau bullying. Ada 4 kategori jenis-jenis perundungan atau bullying. Bullying yang pertama adalah secara fisik, yaitu melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Yang kedua yaitu bullying secara verbal. Bullying ini kesannya tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti diejek, dihina, hingga diteror. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Sebuah tindakan menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak orang lain untuk menjauhi seseorang. Yang terakhir yaitu cyberbullying. Memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang tidak pantas di dunia maya melalui media sosial. Sahabat BK, buat siapapun yang pernah mengalami perundungan, pasti itu akan sangat berdampak. Berikut ini adalah dampak perundungan. Yang pertama yaitu dampak psikologi. Mereka yang pernah mengalami perundungan akan mengalami stres dan juga kecemasan. Bahkan mereka bisa sampai pada tingkat depresi dan juga mengalami penurunan kepercayaan diri. Dampak berikutnya yaitu dampak sosial. Mereka yang pernah mengalami perundungan, itu biasanya mereka merasa malu, takut, sehingga merasa terisolasi secara sosial. Bahkan, isolasi ini bisa menyebabkan rusaknya hubungan sosial mereka dengan keluarga, dengan teman, dan juga yang lainnya. Dampak berikutnya yaitu dampak akademis, di mana mereka bisa saja mengalami penurunan prestasi akademis karena setiap saat diliputi oleh rasa cemas, takut, dan juga lain-lain hal. Dampak berikutnya adalah dampak fisik. Mereka yang pernah mengalami perundungan secara fisik bisa saja menyebabkan luka fisik, apakah itu memar ataupun luka-luka lainnya. Dan biasanya juga akhirnya menyebabkan masalah kesehatan. Dan dampak jangka panjangnya, mereka yang sering kali mengalami gangguan perundungan pada akhirnya bisa menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD, dan juga bisa menyebabkan terjadinya perilaku yang beresiko seperti menyakiti diri, menggunakan obat-obat adiktif, atau bahkan bunuh diri.
Berikut ini adalah 5 langkah mencegah perundungan. Berikut ini adalah 5 langkah pencegahan perundungan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Melalui kegiatan sosialisasi anti perundungan dan juga program pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, pengawasan dan keterlibatan orang tua. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka, sehingga ketika anak mengalami tindak perundungan, anak mau berbicara secara terbuka kepada orang tua. Dan orang tua juga perlu melakukan pengawasan online untuk meminimalisir anak-anak melihat tindak kekerasan melalui dunia maya. Budaya sekolah yang positif. Melalui pendidikan inklusif yang ramah anak, dan sekolah perlu mengambil tindakan kebijakan nol toleransi terhadap tindak perundungan, sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Yang keempat, pelibatan siswa. Melalui program kepemimpinan dan sosial siswa atau pelatihan keterampilan sosial. Dengan anak-anak terlibat dalam berbagai macam kegiatan, itu akan meminimalisir terjadinya tindak perundungan. Dan yang terakhir, yaitu intervensi dini atau layanan responsif melalui pendekatan konseling dan juga pelibatan orang tua ketika terjadi tindak perundungan oleh siswa di sekolah. Demikian layanan bimbingan klasikal kita kali ini dengan topik perundungan dan cara pencegahannya. Maka mulai hari ini kita sepakat untuk mengatakan stop bullying, stop perundungan. Sahabat BK, kita tutup materi kita kali ini dengan sebuah quote. Perundungan bukan tanda kekuatan, melainkan kelemahan. Orang kuat tidak perlu menindas orang lain. Mahatma Gandhi.